Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana insyaallah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah perjalanan kehidupan beliau. Pada malam hari ini kita akan memasuki insyaallah satu pembahasan atau bab mengenai kafalatu jaddihi wa ammihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal ibundanya kembali di bawah pengasuhan kakeknya Abdul Muttalib, dan setelah itu di bawah pengasuhan pamannya Abu Talib. Dari pembahasan ini nanti kita akan mengambil insyaallah beberapa pelajaran penting yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, setelah Aminah bintu Wahab ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau dalam umur yang masih sangat kecil, 6 tahun. Beliau meninggal di Abwa, di daerah yang berjarak kurang lebih 230 km dari kota Makkah dan berjarak kurang lebih hampir 215 km dari kota Yathrib atau Madinah. Nabi kemudian dibawa oleh pembantunya dan pengasuhnya serta orang yang seperti ibu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkan Nabi, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, kemudian kembali ke kota Makkah. Begitu mengetahui keadaan ini, begitu sedihnya kakek beliau Abdul Muttalib, dan semenjak kematian ibunya itulah kemudian Abdul Muttalib mengambil alih pengasuhan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, Abdul Muttalib begitu mencintai Nabi, begitu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan beliau terhadap Nabi ini begitu dirasakan, dilihat oleh seluruh keluarga, anak-anak Abdul Muttalib, paman-paman Nabi, dan juga oleh orang-orang di Makkah ketika itu. Betapa Abdul Muttalib mencintai cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat, ikhwah fillah azakumullah, digambarkan betapa penduduk Makkah begitu menghormati dan memuliakan Abdul Muttalib, sampai disebutkan kana lahu haibatun fi qaumi. Abdul Muttalib itu seorang tokoh yang memiliki haibah, yaitu sangat memiliki wibawa dan kehormatan di tengah kaumnya. Para ulama menyebutkan hal itu didapatkan oleh Abdul Muttalib karena dua hal. Yang pertama, karena kepribadiannya yang begitu dermawan. Pemimpin kalau dermawan kepada rakyatnya, perhatian kepada rakyatnya, care kepada rakyatnya, sangat empati dan simpati kepada rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya. Dan ini yang terjadi pada Abdul Muttalib. Sehingga sepakat ulama ahli sejarah kalau kita ditanya apa julukan yang diberikan oleh penduduk Makkah, orang-orang Quraisy, kepada Abdul Muttalib kakek Nabi, julukannya adalah Al-Fayyad. Orang Barat dan orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan Al-Fayyad katanya. Dari kalimat bahasa Arab Al-Fayyad. Al-Fayyad itu artinya orang yang kebaikannya tumpah di tengah kaumnya, di tengah orang-orang di sekitarnya. Artinya sangat dermawan, seolah kebaikannya tumpah, tidak ada habisnya. Disebutkan kedermawanan Abdul Muttalib bukan hanya kepada manusia. Beliau sering mengajak Muhammad kecil, Rasul kita, ketika dia berumur 6-8 tahun.
Berkali-kali beliau diajak oleh kakeknya untuk berjalan membawa makanan ke perbukitan yang ada di sekitar Makkah, untuk makanan itu diletakkan di setiap lobang-lobang yang ada di perbukitan. Nabi bertanya kepada kakeknya, "Kenapa kita letakkan makanan ini wahai kakekku di sini?" Beliau mengatakan, "Abdul Muttalib, wahai cucuku, ini adalah makanan yang kita peruntukkan untuk hasyarat, binatang-binatang melata, dan juga lituyur, untuk burung-burung agar mereka bisa makan." Karena kedermawanannya inilah beliau sangat dicintai oleh kaumnya dan beliau sangat memiliki kehormatan dan wibawa. Yang kedua, hal itu maksudnya wibawa dan rasa hormat dimiliki oleh Abdul Muttalib disebabkan karena peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu jiwa kepemimpinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Yang pertama karena kepribadiannya, kedermawanannya, itu yang menyebabkan beliau dicintai dan dihormati, memiliki wibawa yang sangat besar. Yang kedua karena kepemimpinan beliau yang begitu tegas, berani, dan begitu hikmah, begitu bijaksana Abdul Muttalib. Ini tampak pada dua hal. Yang pertama, bagaimana beliau mendapat kehormatan itu ketika beliau orang pertama yang menemukan sumur Zam-Zam setelah hampir ratusan tahun terpendam. Ini membuat hormat dan juga cinta penduduk Makkah kepada beliau semakin besar. Yang kedua, bagaimana Abdul Muttalib di zaman beliaulah seorang pemimpin, gubernur atau raja yang bernama Abrahah di Yaman. Dia berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah, yang ketika peristiwa itu terjadi, Makkah dipimpin oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bisa saja berdamai dengan Abrahah. Abdul Muttalib bisa saja merendahkan diri meminta agar Abrahah tidak menghancurkan Ka'bah, karena Abrahah datang dengan membawa tidak kurang 40 sampai 60 ribu dalam riwayat yang lain pasukan, baik itu dengan bergajah, berkuda, dan berjalan. Orang Quraisy tidak mampu akan melawannya. Bahkan seandainya orang-orang yang ada di Jazirah Arab berusaha untuk menghalangi Abrahah menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin. Tetapi dengan keberaniannya, dia kemudian memasrahkan semua ini kepada Allah. Ketika Abrahah mengancam, "Wahai Abdul Muttalib," ketika mereka berdua bertemu, "Aku mengira engkau datang ke sini untuk engkau memohon kepadaku agar tidak menghancurkan Ka'bah yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh dirimu dan kaummu. Ternyata engkau datang hanya meminta 200 ekor onta yang diambil oleh pasukanku." Abrahah begitu kaget, kenapa Abdul Muttalib tidak membicarakan Ka'bah, tempat suci yang akan dihancurkan oleh Abrahah. Justru dia membicarakan tentang onta, yang mungkin kalaupun dia kehilangan, dia bisa mencari dan membelinya lagi. Dengar jawaban Abdul Muttalib. Jawaban ini memberikan sebuah keyakinan kepada orang Quraisy bahwasanya Allah yang akan menjaga, Allah yang akan membela mereka, karena Ka'bah itu bukan milik mereka, ini adalah rumah Allah. Di antara ucapan yang disampaikan oleh Abdul Muttalib kepada Abrahah ketika itu, dan ketika ucapan ini didengar oleh orang-orang Quraisy dan mereka kemudian melihat bagaimana penyerahan diri yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ketika Makkah akan diserang oleh Abrahah yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah ini, mereka semakin kagum dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata kepada Abrahah, "Ya ayyuhal malik, inni rabbul ibil walil bait rabban sayahmihi minka." Kenapa aku tidak membicarakan Ka'bah, rumah yang ingin kau hancurkan, tempat mulia dan suci milik kami yang ingin kau hancurkan? Karena aku ini cuma pemilik onta, aku ini Tuhan dan tuannya onta. Adapun tempat yang ingin kau hancurkan, kami tidak punya daya upaya untuk menghalangimu, tapi dia punya pemilik yang akan melindunginya darimu. Engkau tidak akan bisa menghancurkannya, karena yang akan menjaganya adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa marahnya Abrahah mendengar hal itu. Jamaah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Maka dengan sombong dan congkak Abraha kemudian berdiri di hadapan Abdul Muttalib dan dia mengatakan, demi Allah, la ahdimannahu ya Abdul Muttalib, aku akan menghancurkan Ka'bah. Lihat saja. Abdul Muttalib dengan enteng mengatakan, anta wadhak, silahkan engkau urusannya dengan itu, maksudnya pemiliknya. Berlalulah dia dengan membawa 200 ekor onta. Begitu kembali ke kota Mekah, beliau menyuruh penduduk Mekah untuk berlindung di atas bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah, supaya mereka tidak terkena oleh pasukan Abraha atau kejahatan pasukan Abraha. Tetapi belumlah pasukan Abraha mendekati kota Mekah, di tempat yang berjarak kurang lebih 7 sampai 9 kilometer antara Mina dan Muzdalifah, tempat yang disebut dengan Wadi Muhsir atau Muhassir, lembah Muhassir. Jadi sekarang kalau orang umrah, kalau jeli orang yang menemani umrah akan disebutkan, karena ada pelang di situ. Di sini berhentinya gajahnya Abraha dan pasukan Abraha ketika dihancurkan oleh Allah di tempat yang bernama Wadi Muhassir atau lembah Muhassir. Gajah milik Abraha berhenti, dan berhentilah pasukan ketika mereka sibuk membangunkan gajah itu untuk berjalan menuju ke Makkah. Di saat itulah Allah mengirimkan kemudian burung yang datang berbondong-bondong, yang diistilahkan dalam Al-Quran tayran ababil. Burung ababil bukan namanya, tapi ababil itu sifat, yaitu burung yang datang berbondong-bondong. Ta'ti jamaat yang seperti skuadron pesawat, membawa 3 bebatuan dari neraka Sijil yang menghujani Abraha dan pasukannya, sehingga tidak ada seorang pun terkena, kecuali mereka langsung binasa dan meleleh tubuhnya, saking panasnya batu ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah, begitu Abraha masuk, sebelum peristiwa itu terjadi, ada satu kalimat yang menunjukkan betapa sebenarnya orang-orang musyrikin itu masih memiliki keyakinan kepada Allah walaupun mereka menyembah berhala-berhala. Kenapa? Kita lihat perkataannya Abdul Muttalib. Mereka tidak melupakan Allah sama sekali. Tetapi mereka kalau sudah senang menyembah bersama Allah berhala-berhala dan patung-patung. Tapi kalau kesusahan, mereka semua melupakan patung berhala. Hubal ditinggalkan, Isaf dan Nailah ditinggalkan, ratusan patung yang ada di Ka'bah mereka lupakan, karena mereka tahu gak akan bisa membantu. Contohnya Abdul Muttalib ketika diserang oleh Abraha. Dia kemudian bergelantung di pintu Ka'bah sambil berkata, ya Rabb, la as'al lahum siwaka. Ya Allah, aku tidak memohon pertolongan dan juga perlindungan kecuali kepadamu. Kemana Hubal? Kemana Lata, Uzza, Manat? Kemana Isaf dan Nailah? Kemana patung-patung yang lain yang ada di Ka'bah? Dilupakan oleh Abdul Muttalib, karena dia tahu saat itu yang bisa menolong hanya Allah. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikin itu kalau mereka dalam keadaan lapang, kalau dalam keadaan bahagia, mereka menyekutukan Allah. Tapi begitu dalam kondisi susah, dalam kondisi kesulitan, mereka kembali kepada Allah. Manusia zaman sekarang susah datang kepada selain Allah, senang datang kepada selain Allah. Di dalam beberapa kesempatannya ini. Nah, karena hal-hal inilah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, dia sambil mengatakan, ya Rabb, la as'al lahum siwaka, ya Rabb, famna' minhum himaka. Ya Allah, aku tidak memohon bantuan pertolongan kecuali kepadamu. Ya Allah, jagalah tempat sucimu ini, rumahmu ini, tidak ada yang bisa menjaganya kecuali engkau. Nah, hal-hal inilah, begitu orang Quraisy melihat bagaimana Allah menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah, disinilah mereka semakin kagum, semakin hormat akan kepemimpinan, ketegasan, keberanian, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Karenanya dia, kakek Nabi ini, sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Bentuk kecintaan beliau kepada Nabi SAW, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah semenjak beliau merawat Nabi, tidak pernah sekalipun dia meninggalkan cucunya untuk jauh dari dirinya. Semua kitab-kitab sirah menceritakan Abdul Muttalib membawa Nabi kemanapun dia pergi. Sampai ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam sirahnya, betapa kana li Abdul Muttalib
arsyan fil Ka'bah. Disediakan biasa oleh masyarakat Makkah, orang-orang Quraisy, bagi pemimpin mereka ada tempat duduk dan bersandar panjang begitu. Kalau mereka ingin berbicara, duduk di bawahnya, pemimpinnya duduk di atasnya. Seperti perbandani. Orang pemimpinnya bisa tidur atau selonjoran. Disediakan hanya untuk pemimpin-pemimpin. Tidak sembarangan orang yang bisa duduk. Sampai disebutkan dalam sirah tersebut, paman-paman Nabi, Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abu Lahab, Dirar, Muqawwam, mereka tidak bisa duduk. Kenapa Anda tidak menyebut Hamzah dan juga Abbas? Karena mereka belum lahir. Mereka masih kecil. Hamzah bedanya sama Nabi 2 tahun. Hamzah lebih tua 2 tahun dari Nabi. Jadi ketika Nabi dirawat oleh kakeknya berumur 6 tahun sampai 8 tahun, Hamzah ketika itu umurnya adalah 8 sampai 10 tahun ketika ayahnya meninggal. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, umurnya ketika itu beda dengan Nabi hanya 3 atau 4 tahun. Jadi ketika Nabi diasuh oleh kakeknya umur 6 tahun, berarti Abbas ketika itu berumur 9 atau 10 tahun. Karena itu Anda tidak menyebutkan beliau berdua karena mereka masih kecil juga. Tetapi saudara-saudara Abbas, paman-paman yang lain, 6 orang yang disebutkan yang sudah dewasa, ada Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian ada Abu Talib, Abu Lahab, Al-Muqawwam, Dirar, 6 orang ini sudah dewasa. Mereka tidak berani duduk di tempat itu. Hanya Nabi yang berani naik, berdiri, duduk, loncat-loncat di tempat tersebut. Sehingga beberapa pamannya melarang Nabi. Abdul Muttalib selalu berkata, "Da'u ibni." Biarkan anakku itu. Suatu hari pernah dilarang oleh pamannya. Tidak disebutkan apakah itu Abu Talib, apakah itu Abu Lahab, apakah itu Al-Harith, Az-Zubair, Dirar atau Muqawwam. Intinya beliau pernah dilarang, Muhammad jangan duduk dan loncat-loncat di tempat kakeknya. Abdul Muttalib datang dengan mengatakan suatu perkataan, kata Imam Zahabi, yang perkataan ini ada sebabnya. Dia mengatakan apa? Kakek Nabi mengatakan apa? Da'u ibni hadha fa inna lahu la sya'nan. Biarkan cucuku ini melakukan apa yang dia lakukan. Dia akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Dia akan memiliki urusan yang besar di masa yang akan datang. Para ulama mengaitkan ucapan Abdul Muttalib ini dengan sebuah peristiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa sampai Abdul Muttalib memprediksikan cucunya Muhammad akan memiliki perkara yang besar di masa yang akan datang? Dia akan menjadi orang yang besar di masa yang akan datang. Tolong antum ingat-ingat. Jadi kalau antum baca sejarah, di antara cintaan kakek Nabi, beliau selalu membiarkan Nabi duduk di atas singgasananya. Itu akan disebutkan dalam buku-buku sejarah. Siapapun yang menulis tentang pengasuhan Nabi, kakeknya terhadap Nabi, peristiwa ini ada. Nah, nanti akan ada perkataan itu. Ketika dimarahi oleh paman-pamannya, Abdul Muttalib mengatakan, biarkan cucuku, anakku ini atau cucuku ini, karena dia akan memiliki urusan yang besar di masa yang akan datang. Sebagian mengartikannya, dia akan menjadi orang besar di masa yang akan datang. Innalahu la sya'nan. Dia akan punya urusan yang besar, menjadi orang besar di masa yang akan datang. Para ulama menyebutkan, penyebab keluarnya ucapan itu adalah sebuah peristiwa, yaitu sebelum hal itu terjadi, perkataan Abdul Muttalib itu keluar, ada sebuah peristiwa ketika Nabi sedang dipangku oleh kakeknya, duduk di tempat itu, datang satu suku, antum ingat-ingat namanya, satu suku dari penduduk Yaman, suku Arab dari penduduk Yaman, namanya Bani Mudlij. Bani Mudlij, suku Arab dari Yaman. Mereka datang untuk melakukan umrah, ziarah ke Baitullah. Ketika mereka sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, setelah selesai mereka pun bertemu dong dengan pemimpin Makkah ketika itu. Begitu setelah mereka berbicara, mata pemimpin Bani Mudlij ini tertuju kepada Nabi. Nah, dia bertanya, Abdul Muttalib, hadza ibnuk? Wahai Abdul Muttalib, ini anakmu? Kata dia, la, hadza ibnu ibni. Ini adalah anak dari anakku, maksudnya cucuku. Begitu melihat mengatakan seperti itu, pemimpin ini melihat ke kakinya Nabi, kemudian tersenyum orang. Dan dia lalu berkata kepada Abdul Muttalib, perkataannya membuat Abdul Muttalib nanti mengatakan perkataan yang tadi. Apa kata dia? Ya Abdul Muttalib, ihtafidh bihi jayyidan. Wahai Abdul Muttalib, jaga cucumu ini baik-baik. Jaga anakmu ini baik-baik.
Fa inna wallahi lam nara qadaman atau lam ara qadaman ashbahu bil qadami alladhi fil maqam min qadamihi. Karena kami itu tidak melihat bentuk kaki yang paling mirip dengan kaki yang ada di maqam Ibrahim. Batu yang meninggalkan bekas kaki Ibrahim, jiplakan kaki Ibrahim, yang paling mirip bentuk kakinya dengan kaki itu kaki cucumu ini atau anakmu ini. Kami tidak melihat. Artinya anakmu ini akan membawa perkara yang besar. Karena kakinya mirip dengan kaki moyang kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang menempel, yang membekas di makam. Batu tempat dulu Nabi Ibrahim dipakai untuk meninggikan Ka'bah. Aku lihat bentuk kaki anak ini mirip. Karena mereka dulu ada sebagian kabilah Arab yang disebut dengan Ahlul Qafa atau Sahibul Qafa, yaitu orang-orang yang cerdas membaca bentuk kaki dan bentuk tubuh manusia. Salah satunya orang-orang dari Bani Mudlij ini. Karena itu Abdul Muttalib yakin, karena kemiripan yang dimiliki oleh kaki cucunya dengan Ibrahim alaihi salatu wasalam yang tersisa di batu makam Ibrahim, tempat berdirinya beliau itu yang membekas, maka Abdul Muttalib yakin cucunya akan jadi orang besar di masa yang akan datang. Antum kalau melihat orang saja misalnya, wah ini orang Masya Allah gaya jalannya sama Presiden Jokowi, antum bisa jadi nanti jadi presiden juga nih orang. Bercanda, kan begitu kadang-kadang kita kalau melihat orang hebat terus ada yang mirip, kita pun kadang-kadang wah ini bisa jadi orang hebat nanti. Nah ini apalagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya para nabi. Nah inilah kalau antum nanti buka buku-buku sirah ikhwafillah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, inilah penyebab kenapa Abdul Muttalib ucapan tadi itu termaktub di dalam buku-buku sejarah. Penyebabnya ini, biarkan anakku untuk duduk, berdiri, bermain di atas singgasana tempat dudukku itu. Karena dia akan memiliki urusan yang besar atau menjadi orang besar di masa yang akan datang. Penyebabnya karena Abdul Muttalib masih terngiang di telinganya ucapan siapa? Pemimpin dari suku Bani Mudlij dari Yaman, di mana dia melihat kesamaan bentuk kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk kaki Nabi Ibrahim yang masih terpampang di makam. Makam itu bukan makam. Makam adalah batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang digunakan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dan itulah yang kita sebut sekarang dengan maqamu Ibrahim. Kalau makam dalam bahasa Arab disebut kubur. Ya. Nah ini ikhwafillah azakumullah. Nah ini contoh pertama betapa Abdul Muttalib sangat mencintai dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua disebutkan juga oleh Imam Zahabi, betapa Abdul Muttalib menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih sayang daripada cucu-cucu yang lain. Kenapa? Disebabkan kalau cucu-cucu yang lain, putranya Abu Lahab, putranya Al-Harith, kemudian anak dari putra-putranya yang lain, kenapa tidak terlalu beliau cintai seperti Nabi? Karena mereka masih punya orang tua, ibu dan bapak yang menjaga, merawat dan menyayangi mereka. Tapi Abdul Muttalib tahu kalau bukan beliau yang menyayangi cucunya, dia tidak punya ayah dan ibu. Ini penyebabnya, ikhwafillah. Dan orang pun memaklumi itu. Abdul Muttalib sudah menjadi ayah dan ibu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat oleh Imam Zahabi, pernah suatu saat datang seorang laki-laki Arab Badui melihat dan menyaksikan betapa Abdul Muttalib sangat menyayangi cucunya Muhammad. Orang Arab Badui ini baru pertama datang ke Ka'bah. Ketika dia sedang tawaf, dia melihat seorang laki-laki dengan derayan air mata. Laki-laki ini sambil tawaf mengatakan perkataan yang sama terus. 7 kali tawaf, laki-laki ini selalu mengatakan, "Ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikanlah kepadaku tunggangan Muhammad. Ya Allah, ya Rabb Tuhanku, kembalikanlah Muhammad, hadirkanlah dia ke dalam pangkuanku kembali." Usut punya usut, Badui ini penasaran, nih orang doanya apa sih, nggak jelas. Maka dia tanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Man hadha?" Siapa itu? Kata orang-orang sekitar, "Sayyidu Makkah Abdul Muttalib." Itu pemimpin Makkah, itu Abdul Muttalib pemimpin kami. Kenapa dia doa seperti itu? Kata orang yang ada di sekitar Ka'bah itu, dia baru saja menyuruh cucunya umur 8 tahun. Peristiwa ini beberapa bulan sebelum Abdul Muttalib kakek Nabi meninggal dunia.
Dia baru saja menyuruh cucunya namanya Muhammad mencari ontanya yang lepas. Tetapi lama sekali cucunya nggak kembali-kembali. Ontanya nggak kembali, cucunya nggak kembali. Maka dia cari nggak ketemu. Akhirnya dia tawaf. Dia mengatakan perkataan itu. Subhanallah, ikhwah dan jamaah bapak ibu sekalian. Menurut riwayat ini dikatakan, maka tidak beberapa lama setelah itu, kemudian tiba-tiba Rasulullah datang dengan menggandeng, dengan apa? Bukan menggandeng, kalau gandeng, dengan menuntun onta yang tadi lepas. Begitu melihat cucunya, melihat onta, maka di depan orang Arab Badui ini, disaksikan oleh orang Arab Badui ini, kata Imam Zahabi dan para ulama sirah yang lain juga menulis, kemudian Abdul Muttalib memeluk cucunya Muhammad dan setelah itu mengatakan, wahai cucuku, sesungguhnya aku sangat bersedih dan khawatir akan kehilanganmu, maka jangan pernah pergi setelah ini dari diriku. Nah, ini riwayat-riwayat yang menggambarkan betapa cintanya Abdul Muttalib kepada Nabi. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada perbedaan sedikit ketika Nabi kehilangan ibu dan kehilangan kakeknya. Riwayat-riwayat menyebutkan Nabi ketika kehilangan ibunya, beliau hanya menangis tapi tidak mengerti hakikat yang terjadi. Ketika beliau dipeluk oleh Ummu Aiman Barakah, di saat ibunya Aminah menghembuskan nafas terakhir di kota Abwa yang sudah Anda sebutkan, berada di tengah-tengah antara Madinah dan Makkah, berjarak 230-an kilo dari kota Makkah dan 215-an kilo dari kota Madinah. Beliau bersedih, tapi hakikatnya masih belum mengerti bahwasanya beliau sedang ditinggal untuk selama-lamanya oleh orang yang dia cintai, karena umurnya baru 6 tahun. Berbeda kata para ulama ketika beliau kehilangan kakeknya. Muhammad sudah mengerti bahwasanya beliau tidak akan pernah bertemu lagi dengan kakek. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ummu Aiman, ketika Abdul Muttalib kemudian mangkat dan meninggal dunia, Rasulullah SAW kata Ummu Aiman, aku melihat Nabi ketika itu masih berusia kurang lebih 8 tahun, berjalan dan menangis di bawah keranda kakeknya. Jadi kerandanya Abdul Muttalib dibawa mau dikuburkan di daerah namanya Al-Hajun, dataran tinggi kota Makkah, mau dikuburkan di situ. Maka Nabi mengikuti keranda kakeknya sambil menangis dan mengatakan, Jaddi, jaddi, ila aina tahmilu jaddi. Kakekku, kakekku, kemana kalian akan membawa kakekku? Artinya dia sudah ngerti, udah paham. Dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan kakeknya. Dan kasih sayang kakeknya sangat membekas pada diri Nabi SAW. Abdul Muttalib meninggal dalam usia, ada yang mengatakan sangat lumayan tua, yaitu antara 90-an tahun. Dan ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Maka sebelum meninggal dunia ada satu peristiwa yang sangat terkenal dalam buku-buku sejarah. Dan ini bentuk kasih sayang yang tanpa batas yang diberikan oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi, kepada Nabi. Jadi kalau kita lihat ada seorang kakek, seorang mbah yang begitu sayang sama cucunya, insya Allah gak akan ada yang bisa mengalahkan rasa cinta Abdul Muttalib kepada Rasul Muhammad SAW. Di saat beliau dalam desahan nafas terakhirnya, berkumpul anak-anak beliau, kurang lebih ada 8 yang masih hidup. Ada Al-Harith, ada Zubair, kemudian ada Abu Talib, Abu Lahab, Muqawwam, Dirar, kemudian ada siapa lagi? Ada Hamzah dan Abbas. Abbas ketika itu 13 tahun, Hamzah ketika itu 10 tahun, Nabi ketika itu 8 tahun. Nabi hadir terus memegang tangan kakeknya. Saat itulah Abdul Muttalib memeluk cucunya, dan setelah itu dengan suara lirih berkata, begitu seluruh anak-anaknya memandang Abdul Muttalib dalam keadaan mereka yakin Abdul Muttalib akan meninggal dunia, dia kemudian dengan napas yang masih tersisa mengatakan, Aina Abdu Manaf? Mana Abdu Manaf? Siapa Abdu Manaf? Siapa Abdu Manaf? Di antara anak-anak Abdul Muttalib ada yang bernama Abdu Manaf? Ada, yaitu Abu Talib. Nama asli Abu Talib Abdu Manaf. Dia dipanggil dengan Abu Talib karena anak tertuanya bernama Talib.
Ada orang nama anaknya Muhammad, orang akan memanggilnya dengan nama Abu Muhammad. Nama aslinya bukan Abu Muhammad. Nah, Abu Talib itu bukan nama, panggilan, karena anak tertuanya adalah Talib. Nama dia yang asli dikasih oleh orang tuanya Abdul Muttalib adalah Abdu Manaf. Maka dia mengatakan, mana Abdu Manaf, mana Abu Talib. Majulah Abu Talib dan kemudian dipegang tangannya, kemudian disatukan dengan tangan Nabi. Dia mengatakan, wahai Abdu Manaf, jagalah anak yang hidup sebatang kara, yang yatim, tidak memiliki ayah dan ibu ini. Rawatlah dan jagalah olehmu. Kemudian dia meninggal dunia sambil memegang tangan Nabi, menyatukan dengan kakeknya. Tolong, engkau jaga anak yatim yang tidak punya orang tua ini. Hanya engkau yang aku bisa pesankan untuk menjaganya. Pertanyaannya, para ulama banyak mengatakan, Abu Talib ketika itu orang yang termasuk di antara saudara-saudaranya, ekonominya bukan ekonomi yang cukup, yang kaya. Abu Lahab kaya, Abbas walaupun muda dia sudah berusaha. Dia jadi pemuda yang kaya waktu itu di Bani Hashim, keluarga Nabi. Al-Harith lumayan berada. Kemudian Az-Zubair juga kaya dan tidak punya anak Az-Zubair. Tetapi kenapa tidak diwariskan atau diwasiatkan Nabi kepada mereka? Tidak kepada Al-Harith, paman tertua Nabi, Az-Zubair, Abu Lahab yang kaya, kemudian kepada Muqawwam atau Dirar, ternyata kepada Abu Talib. Para ulama sepakat penyebab utamanya disebutkan oleh para ulama karena di antara putra-putra Abdul Muttalib yang jumlahnya hampir 10, yang satu ibu dan bapak dengan Abdullah ayah Nabi, itu hanya 2. Yaitu yang pertama adalah Az-Zubair, yang kedua adalah Abu Talib. Dari kedua orang ini yang paling dekat dengan ayah Nabi Abdullah adalah Abu Talib. Karenanya kalau orang sayang sama saudaranya, pasti sayang pula sama anak saudaranya atau keponakannya. Karena itulah ibu mereka berdua bernama Fatimah bintu A'if al-Makhzumiyah. Jadi ibunya Abu Talib, ibunya Abdullah, dan ibunya Zubair. 3 orang anak laki-laki Abdul Muttalib ini satu. Nama ibunya Fatimah bintu A'id al-Makhzumiyah. Nah, karena satu mereka ayah dan ibunya kandung, karena itu Nabi diwasiatkan kepada pamannya. Karena umumnya manusia, walaupun satu bapak, kalau beda ibu, mungkin tidak terlalu sayang sama keponakannya. Ini karena satu bapak, satu ibu, dia melihat ini adalah seperti anaknya juga, anak saudaranya. Penyebab inilah yang menyebabkan kemudian Nabi dititipkan kepada pamannya Abu Talib. Sisi yang kedua, tadi yang sudah dijelaskan jamaah dan ikhwas dan akhwat sekalian, kedekatan psikologis antara Abu Talib dan juga Abdullah, saudaranya. Abu Talib memandang Abdullah itu seperti saudara yang paling dia sayangi. Karenanya ketika Abdullah meninggal, Abu Talib sangat menyayangi keponakannya Muhammad, karena melihat Muhammad seperti adiknya Abdullah. Inilah penyebab kenapa Abdul Muttalib kemudian mewasiatkan Nabi untuk diasuh oleh siapa? Pamannya Abu Talib. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya sekarang, bapak-bapak bisa jawab, ibu-ibu bisa jawab. Kenapa Abdul Muttalib mewasiatkan Nabi untuk diasuh oleh pamannya, padahal pamannya Abu Talib dia termasuk orang yang ekonominya tidak terlalu bagus atau bukan termasuk orang kaya dari anak-anak Abdul Muttalib? Jawabannya ada 2. Yang pertama, dari sisi nasab, karena Abu Talib adalah saudara kandung dari ayah Nabi. Mereka satu bapak dan satu ibu. Ibu mereka, ibunya Abu Talib, ibunya Abdullah, ayah Nabi itu satu. Siapa namanya? Fatimah bintu A'id al-Makhzumiyah. Ini penyebab pertama, karena kesamaan orang tua, kedekatan orang tua. Yang kedua penyebabnya, karena sifat sayang Abu Talib itu melebihi dari sayangnya saudara-saudara beliau yang lain kepada Abdullah, saudaranya. Karena kalau dia sayang kepada saudaranya Abdullah, dia pun pasti akan lebih sayang kepada anak dari Abdullah itu sendiri. Karenanya Abdul Muttalib mewasiatkan Nabi untuk diasuh oleh pamannya Abu Talib. Padahal Abu Talib
termasuk di antara anak Abdul Muttalib yang paling kurang dari sisi ekonomi. Karena itu ahli sejarah mengatakan Abu Talib rajulun kathirul iyal qalilul mal. Abu Talib itu termasuk orang di masyarakat Makkah, di keluarga Nabi, orang yang banyak keluarganya, anaknya lumayan banyak, 6 orang. Tapi dia sedikit hartanya, artinya kondisi ekonominya tidak terlalu baik, miskin lah Abu Talib. Nah kemudian ikhwafillah, semenjak dirawat, ternyata firasat Abu Talib kakek Nabi tidak salah. Ketika Abu Talib merawat Nabi, ternyata Abu Talib hampir sama kasih sayang, perhatian, cinta dia kepada Nabi sebagaimana cinta ayahnya Abdul Muttalib kepada Nabi. Dia punya anak, tapi tidak ada seorang anak pun yang dia perhatikan sebagaimana dia perhatikan keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu adat yang baik di masyarakat Arab zaman itu, yang mungkin itu adat yang baik yang perlu kita tumbuhkan di dalam keluarga kita, yaitu di mana mereka sangat menjunjung tinggi amanat dan pesan orang tuanya. Jadi bagi mereka sebuah kehormatan ketika dia bisa menjalankan wasiat orang tuanya sebelum meninggal. Maka Abu Talib melakukan hal itu, menjaga Nabi, mencintai Nabi sebagai wujud dari cintanya kepada ayahnya dan bentuk untuk melaksanakan wasiat terakhir ayahnya kepada dia. Dia merasa bangga karena ayahnya memberikan wasiat, perintah kepada dia untuk menjunjung, untuk menjaga, merawat dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang lain, ya karena beliau cinta kepada saudaranya Abdullah, dia pun akhirnya mencintai Muhammad yang merupakan sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan putra dari Abdullah. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, Abu Talib selalu membawa Nabi. Bahkan kemanapun beliau pergi, Nabi tidak pernah tinggal. Talib putranya nggak diajak, Aqil putranya nggak diajak. Sampai ketika Nabi sudah remaja dan dewasa, kemanapun beliau pergi diajak Muhammad, tidak mengajak 3 putranya karena Ali belum lahir. Ada Talib, ada Aqil, ada Ja'far yang masih kecil, gak diajak pula. Kemana dia pergi, itu yang diajak Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi belum berumur sampai 20 tahunan, tidur pun itu harus bersama Abu Talib, dijaga oleh Abu Talib. Dan yang luar biasa, banyak orang-orang yang jarang menyinggung tentang masalah ini. Tidak mungkin Abu Talib merawat Nabi sampai beliau menikah. Dari umur 8 tahun sampai beliau menikah umur 25 tahun. Berapa tahun berarti? Tinggal di rumah Abu Talib. Berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun kali 12 bulan berapa? 12 bulan kali 30 hari. Berapa hari? Berapa ribu hari Nabi hidup di rumahnya Abu Talib. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya istrinya Abu Talib itu perempuan yang tidak baik, perempuan yang jahat terhadap Nabi, Nabi gak akan betah. Di dalam semua buku sejarah jarang disinggung tentang peran perempuan mulia, yaitu istri Abu Talib yang beriman kepada Nabi, yang beliau itu dari sebelum Nabi lahir sampai Nabi lahir. Begitu beliau diasuh oleh suaminya Abu Talib, perempuan ini memandang Nabi seperti putranya sendiri. Karena itu Nabi begitu mencintai istri Abu Talib seperti ibunda sendiri. Ibunya Ali bin Abi Talib, ibunya Ja'far. Nama beliau lagi-lagi Fatimah bintu Asad Al-Hashimiyah. Namanya Fatimah bintu Asad Al-Hashimiyah. Sementara mertuanya yang perempuan namanya Fatimah juga. Siapa tadi nama mertuanya? Fatimah bintu A'id Al-Makhzumiyah. Dan anaknya hebat, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib punya istri. Istrinya siapa namanya? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli sejarah, mereka kalau menyebut biografi Ali, mereka di antara keunikan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib, para ulama menulis Ali
Huwallazi jama'a fi hayatihi thalatha Fatimat atau Fawatim. Hanya Ali dalam sejarah para sahabat yang mampu mengumpulkan 3 nama perempuan Fatimah dalam hidupnya. Yang pertama, Fatimah neneknya, yaitu Fatimah bintu A'id. Istri dari kakeknya namanya Fatimah bintu A'id. Yang kedua, Fatimah yang kedua, milik Ali, ibunya. Ibunya Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah bintu Asad Al-Hashimiyah. Fatimah bintu Asad bin Hashim Al-Hashimiyah. Dan yang terakhir, perempuan terakhir, Fatimah terakhir yang dikumpulkan oleh Ali dalam hidupnya, istrinya, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Jadi Ali itu punya 3 Fatimah dalam hidupnya, yaitu Fatimah pertama istrinya, Fatimah binti Muhammad binti Rasulullah. Yang kedua, ibundanya itu namanya Fatimah juga, yaitu Fatimah bintu Asad bin Hashim Al-Hashimiyah. Yang terakhir adalah neneknya, mbah putrinya, yaitu Fatimah bintu A'id bin Amr Al-Makhzumiyah. Perempuan ini, ibu dari Ali ini, yaitu istri dari Abu Talib, adalah perempuan yang sangat pengertian dan penyayang kepada Nabi. Perannya begitu besar dalam membuat Nabi itu sangat nyaman tinggal di rumahnya. Beliau memandang keponakannya Muhammad bagaikan anaknya sendiri. Di dalam riwayat, Nabi ini punya sifat yang sangat unik. Dan itu ciri khas yang paling menonjol pada sifat Nabi. Apa itu? Nabi itu sangat pemalu. Beliau itu kalau makan, umumnya anak-anak kecil berebutan. Nabi tidak akan pernah berebutan. Beliau akan menunggu semua saudara-saudaranya dan saudarinya, putra dan putri Abu Talib, mengambil jatahnya dulu, baru beliau akan maju, akan ngambil. Nggak suka rebutan, karena pemalu orang. Fatimah mengerti ini. Maka selama 17 tahun beliau selalu menyiapkan jatah sendiri untuk Nabi. Karena beliau tahu karakter anak ini pemalu, nggak suka rebutan sama saudara-saudara yang lain. Dan ini membuat beliau Rasulullah begitu bersedih ketika Fatimah bintu A'id ibunda Ali meninggal di Madinah setelah beliau berhijrah ke Madinah. Jadi Abu Talibnya nanti kita akan sebut meninggal dalam keadaan kafir musyrik, tapi istrinya tidak dilarang untuk mengikuti Nabi, untuk beriman kepada Nabi, bahkan berhijrah. Setelah Abu Talib meninggal, beliau berhijrah dijemput oleh putranya Ali dan kemudian meninggal di Madinah. Riwayat menjelaskan di antara peristiwa yang sangat menyentuh, yaitu ketika Ali meletakkan ibundanya turun sendiri ke liang lahat di Baqi, menguburkan ibundanya Fatimah binti Asad. Ali begitu kelihatan terpukul dan bersedih. Begitu beliau naik dari kubur itu, Nabi melihat Ali terus meneteskan air mata. Maka Rasulullah menepuk bahunya sambil berkata, "Ya Ali, wallahi inna huznaka la yaglib huzni, fahiya ummi ba'da ummi." Demi Allah wahai Ali, walaupun athar ini didhaifkan, banyak riwayat sirah itu secara riwayat dhaif atau lemah, tapi para ulama menguatkannya karena ini bukan bagian ibadah, bukan bagian akidah di dalam Islam, hanya riwayat dan hanya kisah saja. Karena itu mereka kadang-kadang riwayat dhaifun disebut di dalam peristiwa sirah. Salah satunya riwayat ini, di mana Nabi sampai berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jangan kau bersedih terlalu seperti itu. Demi Allah, kesedihanmu atas meninggalnya beliau itu juga tidak bisa mengalahkan kesedihanku. Beliau adalah ibuku setelah ibuku tiada." Allahu Akbar. Jadi Nabi tetap mengingat kebaikan Fatimah bintu Asad, istri dari Abu Talib, ibu yang beliau rasakan sebagai ibu setelah beliau kehilangan kakeknya, setelah beliau kehilangan ibundanya Fatimah, beliau menemukan sosok ibu pada diri siapa? Fatimah bintu Asad, istri dari Abu Talib dan ibu dari Ja'far dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara riwayat yang paling masyhur kalau kita ditanya, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa tahun Abu Talib menjadi pengasuh? Kita sudah katakan tadi, merawat, mengasuh, melindungi Nabi, merawat dan mengasuh Nabi. Maka jawabannya berapa tahun tadi? Tidak kurang dari 17 tahun. Dari umur Nabi berapa tahun? 8 tahun sampai umur Nabi
25 tahun di saat menikah dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah itulah Rasulullah pindah ke rumah megah dan juga rumah yang sangat luar biasa milik Khadijah yang merupakan perempuan paling kaya di kota Makkah. Sementara kalau kita ditanya berapa tahun Abu Talib membela, menjaga, kemudian menjadi tameng bagi Nabi, kita katakan tidak kurang hampir 40 tahun Abu Talib menjadi pembela, penjaga, tameng bagi Rasulullah SAW. Bahkan Abu Talib rela untuk melawan kaumnya hanya untuk membela keponakannya Muhammad SAW. Tetapi subhanallah, di dalam kehidupan ini kita akan ambil kisah dari kisah meninggalnya Abu Talib, dua pelajaran penting nanti. Tapi sepakat para ulama dalam hadis Bukhari dari Imam Sa'id bin Musayyib dari ayahnya diriwayatkan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Hal inilah yang menyebabkan Nabi begitu bersedih. Bagaimana seorang yang telah menempatkan diri sebagai bapak, sebagai ayah, dia menempatkan Nabi di rumah, tidak dibedakan dengan anak-anak, dirawat, diasuh, bahkan dijaga dan dibela selama 40-an tahun lebih. Begitu meninggal, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Karenanya Nabi begitu sangat sedih. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Sa'ad bin Musayyib tentang kisah meninggalnya paman Nabi Abu Talib. Disebutkan lamma qaraba Abdul Muttalib al-wafah dalam hadis Bukhari, ketika Abu Talib mendekati kematian, ja'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abi Jahal. Ketika menjelang wafat itu Nabi sudah tinggal di rumah Khadijah, sehingga ketika pamannya sakit keras, beliau waktu itu bolak-balik menjenguk pamannya sampai datanglah detik-detik kematian. Ketika Nabi masuk melihat kondisi pamannya sudah dalam keadaan yang sakaratul maut, naza'. Ternyata di situ sudah duduk beberapa tokoh musyrikin yang paling dekat dengan kepala Abu Talib paman Nabi. Di sebelah kiri ada dua tokoh Makkah, yaitu yang pertama Abu Jahal yang nama aslinya Amr bin Hisham al-Makhzumi, dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang mereka berusaha untuk mengingatkan Abu Talib, jangan sampai kau tinggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib. Kalimat ini menunjukkan Abdul Muttalib pun meninggal dalam keadaan agama kaumnya, yaitu masih musyrik. Karena kalau bukan musyrik ngapain? Kenapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menekankan kepada Abu Talib, jangan kau tinggalkan agama ayahmu untuk mengikuti keyakinan keponakanmu? Kalimat ini tidak akan keluar kalau keyakinan Abdul Muttalib pun berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dari konsep tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat ini membantah ucapan orang yang mengatakan paman Nabi, kakek Nabi, mereka semua dalam keadaan agama yang hanif, yang lurus. Hadis ini bukti betapa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menyuruh Abu Talib untuk tidak meninggalkan keyakinan ayahnya Abdul Muttalib. Berarti itu adalah agama penyembahan terhadap berhala, agama yang ada unsur kesyirikan di dalamnya. Maka di sini diceritakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pundak pamannya dan tangan pamannya, beliau berkata dengan lirih, ai am, di riwayat yang lain, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah saja. Ini kalimat bukan kalimat yang mudah, yang kita kaum muslimin dengan enteng mengatakannya tapi tidak mengerti maknanya. Orang-orang Arab Quraisy waktu itu mengerti makna dan kandungan dari la ilaha illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin siwallah. Kalimat ini berarti tidak ada lagi sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan hanya artinya yang seperti biasa kita artikan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya banyak Tuhan selain Allah. Maka terjemahan yang benar la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan
yang patut disembah, atau tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang berhak disembah, walaupun banyak sesembahan manusia, kecuali Allah. Ini baru benar artinya. Dan orang Quraisy mengerti itu. Berarti dia harus meninggalkan Hubal, meninggalkan Lata, Uzza, Manat, patung-patung itu. Karena Abu Talib bingung ketika dikatakan itu. Sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Rabi'ah, bahasa kita apa? Begini nih. Apa? Ya bukan mencubit, apa? Menjawil. Iya, menjawil dia. Dalam keadaan lemah dia noleh lagi kepada mereka. Atarghab an millati Abdul Muttalib? Lihat betapa mereka berusaha untuk tidak membuat Abu Talib mengikuti agama Rasul. Mereka mengatakan sambil menjawil, apakah engkau tega meninggalkan agama Abdul Muttalib ayahmu? Ikhwah fillah, secara akal menunjukkan ini ajaran Abdul Muttalib berbeda dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sama ngapain ada pertarungan antara Abu Jahal dan orang-orang pemuka Quraisy dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Talib akan meninggal dunia. Begitu 2-3 kali Nabi mengatakan kalimat. Apa kalimat tadi bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang ingat? Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi kelanjutannya, kalimatan uhajulaka biha indallah. Yang dengan kalimat ini, satu kalimat ini, la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, kalimat pengesaan dan tanda peribadahan kepada Allah ini, aku akan membela dan menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi pembela untukku dan untukmu, untuk aku bela engkau di hadapan Allah. Artinya engkau beriman kepada Allah. Satu kalimat ini saja. Tapi karena Abu Talib mengerti kandungannya, ditambah dengan bisikan Abu Jahal dan orang-orang yang lain dari pemimpin Quraisy, Abu Talib bingung. Dan pada akhirnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ini, famata wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan akhirnya Abu Talib meninggal dunia dan dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah sampai menutup ajalnya. Itulah kesedihan Nabi sampai terlontar sebuah kalimat yang Nabi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat beliau ini. Karena beliau mengingat 40 tahun lebih pamannya membela, menjaga, menolong beliau. Semenjak beliau kecil dirawat dan dijaga, semenjak jadi nabi dibela, dijaga. Abu Talib jadi tameng, hisnan hasinan wa mani'an li Rasulillah, menjadi tameng pembela yang kuat untuk Nabi dari kaumnya. Maka Nabi berseloroh dengan ucapan, wallahi ya ammi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun, aku akan beristighfar memohonkan ampun untukmu selama Allah tidak melarangku. Maka turun 2 ayat langsung bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin sekalian. Ayat yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 113. Allah menegur Nabi langsung karena pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Di sini kemudian Allah mengatakan, ma kana lin-nabi walladzina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun, bukan berbuat baik bapak-bapak sekalian. Kalau berbuat baik untuk orang tua yang masih hidup, jangankan beda pemahaman dengan kita, beda agama dan keyakinan, wajib tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita. Mau dia Buddha, Hindu, Nasrani atau agama apapun yang dia peluk, selama dia hidup wajib kita sebagai anak berbakti dan berbuat baik. Hanya satu yang gak boleh kita lakukan, yaitu mentaati perintahnya kalau menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Kaidahnya di dalam Islam adalah la ta'ata li makhluqin fi
fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh ada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia siapapun kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, menyebutkan la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf. Yang bawa catatan tolong dicatat penting. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar kata-kata ma'ruf dalam Islam, apa sih ma'ruf itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar artinya memerintahkan, mengajak. Ma'ruf, orang berbuat ma'ruf. Apa ma'ruf dalam Islam? Dalam ayat Al-Quran menyuruh orang berbuat ma'ruf. Ma'ruf. Imam As-Sa'di mengartikan ma'ruf, kata-kata ma'ruf. Kalau dengar kata ma'ruf, lawan ma'ruf itu mungkar. Lawan ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu sesuatu yang jelek, yang buruk, yang menyelisih syariat dan akal kebiasaan, akal yang lurus, itu mungkar. Kalau dia bukan mungkar karena syariat, dia mungkar karena akal manusia. Ada yang tidak disebutkan oleh syariat mungkar, tapi menurut manusia, menurut umumnya manusia ini mungkar. Maka itu menjadi hal yang buruk. Itu mungkar. Tapi ma'ruf itu apa maknanya? Lawannya mungkar. Kata Imam Sa'di untuk mengerti maknanya di dalam Islam, beliau dalam menafsirkan ayat ini mengatakan wal ma'ruf huwal ihsan wat ta'ah. Yang disebut ma'ruf itu semua kebaikan yang nilai baik oleh agama dan oleh manusia, akal manusia yang lurus. Jadi semua hal yang baik yang disepakati oleh manusia dan disepakati oleh syariat, oleh agama, wa ta'ah, dan semua ketaatan kepada Allah, wa kullu ma urifa fi syar'i wal aql husnuhu, dan semua hal yang disepakati oleh syariat dan akal kebaikannya, itulah ma'ruf. Jadi kalau ana ringkas bahasa beliau, yang disebut dengan ma'ruf adalah semua kebaikan yang ada dalam syariat dan menurut akal manusia, fitrah manusia yang lurus, itulah ma'ruf. Kebaikan secara umum yang disepakati oleh syariat dan oleh akal manusia yang lurus, fitrah manusia yang lurus, itu adalah disebut ma'ruf dalam Islam. Dan persamaan ma'ruf dalam Islam adalah dalam Al-Quran albir. Kalimat yang menyamai ma'ruf adalah albir. Dalam ayat Al-Quran laisal birra, bukanlah kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal fitrah manusia yang baik dan oleh syariat. Itulah albir. Persamaannya dalam Islam adalah al-ma'ruf. Lawan albir adalah al-munkar tadi. Dan lawan al-ma'ruf dan albir adalah munkar, yaitu perkara yang buruk di dalam syariat. Ya. Jadi kita ambil sebuah pelajaran dari wafatnya Abu Thalib adalah dua hal. Yang pertama, bahwasannya hidayah, dari kita kaitkan dengan peristiwa pertama, bahwasannya haram hukumnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman sesuai dengan surat At-Taubah ayat 113. Ini pelajaran pertama dalam kisah meninggalnya paman Nabi Abu Thalib, dan ini menjadi kaidah kita dalam hidup sebagai seorang muslim, pengikut Nabi, bahwa haram hukumnya memohonkan ampun kepada orang tua, kepada kerabat, keluarga yang berbeda keyakinan dengan kita. Memohonkan ampun, bukan berbuat baik ketika mereka hidup. Perlu dipisahkan ya. Jadi Islam menyuruh kita berbuat baik ketika mereka masih hidup. Mau agamanya apapun, mau pemahamannya apapun, wajib seorang anak untuk birrul walidain, untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Contohnya adalah dalam surat Luqman. Luqman mengajarkan anaknya, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang terjadi pada diri siapa? Dua sahabat. Disinggung oleh para ulama. Yaitu yang pertama, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang terpandang termasuk pengikut Nabi dan sahabat Nabi dari orang-orang kaya di Mekah. Salah satunya Mus'ab. Pemuda yang ganteng, pemuda yang paling bersih, pemuda yang paling cakep pakaiannya, pemuda yang paling wangi. Dia itu kesayangan ibunya. Dia cuma punya saudara dua, dia sama adiknya. Yang beriman dia. Dia bisa dikatakan sebagai idolanya gadis-gadis Mekah karena penampilannya, Mus'ab bin Umair.
Begitu dia masuk Islam, ibunya kemudian mengancam untuk menghentikan semua nafkah kepada Mus'ab. Mus'ab tidak bergeming. Sampai para ulama menceritakan dalam kitab-kitab sirah tentang biografi beliau. Itu yang membuat Nabi dan puluhan para sahabat di perang Uhud meneteskan air mata. Manakala mereka menyaksikan pemuda yang begitu cakep, bersih, sampai Nabi mengatakan, demi Allah, wahai Mus'ab, ketika beliau dan para sahabat, beliau terbunuh di perang Uhud membawa bendera kaum muhajirin. Bendera perang muhajirin dipegang oleh Mus'ab pada perang Uhud. Saking miripnya dengan Nabi sampai seorang musyrik menyangka beliau adalah Nabi. Ketika dia dibunuh, beliau syahid, terbunuh. Musyrik ini mengatakan, laqad qataltu Muhammada, aku sudah membunuh Muhammad. Ternyata terbunuhnya Mus'ab itu adalah cara di mana salah satu cara Allah menyelamatkan Nabi. Maka Nabi tidak lagi dikejar oleh orang musyrikin karena mereka menyangka Nabi sudah terbunuh karena orang ini berteriak, aku sudah membunuh Muhammad. Karena sekilas Mus'ab ada kemiripan dengan Nabi SAW. Ketika para sahabat menguburkannya, begitu bersedihnya Nabi karena melihat pakaian yang beliau pakaikan itu adalah pakaian yang beliau pakai selama hampir berapa tahun? Beliau terbunuh pada tahun ketiga perang Uhud, tahun ketiga Hijriyah, 3 tahun di Madinah. Kemudian beliau beriman kurang lebih berapa? Nabi berdakwah 13 tahun. Anggaplah beliau beriman itu di tahun kelima kenabian. Berarti kurang lebih, kalau 13 dikurangi 5, 8. 8 tambah 3, hampirlah 10 tahun. Beliau hanya memakai satu pakaian. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian. Kira-kira kalau ada orang pakai pakaiannya itu aja selama 10 tahun, apa yang terjadi? Pakaiannya akan banyak tambalan, pakaiannya akan banyak robek. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat begitu bersedih melihat pemuda ini. Pemuda yang mengutamakan iman daripada kekayaan dunia, kemegahan dunia. Nabi mengatakan, demi Allah, wahai Mus'ab, kami menjadi saksi betapa engkau adalah pemuda yang paling nikmat hidupnya di Makkah. Pemuda yang paling halus kulitnya, yang paling putih bersih warna kulitnya, yang paling baik pakaiannya. Tapi engkau sekarang dalam keadaan seperti ini. Demi Allah, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya aku akan menjadi saksimu di hadapan Allah, wahai Mus'ab. Sambil kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk menutup wajahnya dan membiarkan kain itu menutupi betis Mus'ab ibni Umair. Nah, beliau ketika dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan agama ini, beliau tidak mau. Padahal beliau sangat cinta sama ibunya. Sampai beliau mengeluarkan sebuah ucapan yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua sahabat ini sebab turunnya surat Luqman ayat 15. Yaitu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tua memaksamu untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, keluar dari agama Allah, meninggalkan keyakinan dan agamamu, jangan taati mereka, kata Allah. Tetapi hendaklah engkau tetap menjadi teman yang baik untuk orang tuamu dan berbuat baik kepada mereka. Ayat ini para ulama mengatakan sebab turunnya yaitu kepada dua sahabat atau kepada salah satu dari keduanya. Yaitu kepada siapa? Yang pertama Mus'ab bin Umair atau kepada siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua-duanya sama kisahnya. Di mana ibu mereka sampai mogok makan, tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan Mus'ab, ibunya sampai mengatakan, demi Allah, engkau tahu, aku tahu betapa engkau mencintaiku, wahai Mus'ab. Tidak ada di Mekah ini pemuda yang begitu cinta sama ibunya kecuali engkau. Karenanya aku akan bunuh diri. Dengan cara aku akan menjemur diri di panasnya Mekah. Kita tahu Bang, Mekah itu di antara 45 sampai 50 lebih derajat Celcius. Nah, orang kalau jemur diri sehari, ya mati Pak, pingsan. Gak makan, gak minum lagi. Aku tidak akan makan, tidak akan minum. Aku akan menjemur diriku di matahari. Dan apabila aku mati, penduduk Mekah akan mencelam. Mus'ab tidak bergeming. Pokoknya engkau harus keluar dari agamanya Muhammad. Maka Mus'ab, riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibu mereka dan mereka mengatakan, ya ummah, law anna laki alfu nafsin fa kharajat
nafsan ma sarafa dzalika an dini. Kalau seandainya wahai ibu, wahai ummi, wahai ibu, engkau punya 1000 nyawa dan keluar satu persatu nyawamu di hadapanku, padahal aku begitu cinta kepadamu, dengan syarat engkau, dengan sebab engkau memaksaku untuk meninggalkan agamaku, aku tidak akan meninggalkan agamaku sampai 1000 nyawamu keluar. Fakuli audai, maka silahkan sekarang kau makan atau gak mau makan, aku tidak peduli. Saat itulah ibu mereka makan dan akhirnya menyiksa mereka sebagai gantinya. Maka dari peristiwa ini ada satu pelajaran, tapi di dalamnya ada 2 hal. Yang pertama, tadi di surat At-Taubah ayat 113 dalam peristiwa Abu Thalib tadi, Nabi dilarang untuk meminta ampun, mendoakan kebaikan apapun kepada orang tua atau kerabat atau famili kita yang meninggal dalam keadaan berbeda agama dan keyakinan. Karena istighfar kita tidak akan bermanfaat di hadapan Allah, nggak diterima karena nggak punya syarat yang paling utama, yaitu iman. Ya, tapi kalau mereka masih hidup di dunia, wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada paman kita, lek kita, dek kita, bibi kita, bude kita, kepada nenek kita, intinya kepada kerabat kita, mau dia muslim, musyrik, agamanya apapun, selama hubungan kita itu kerabat dan keluarga, Islam menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ustaz, saya itu punya nenek, nggak pernah saya tengok, dosa kita. Dia itu wakil ibu kita di dunia ini. Kita lahir bagaimanapun karena beliau, maka Allah memisahkan antara hubungan muamalah dan hubungan akidah. Kalau akidah kita tegas, tapi muamalah tidak dibatasi dengan siapapun. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, maka wajib kita membalasnya dengan kebaikan pula. Dan tidak ada manusia yang paling baik di dunia ini bagi kita kecuali orang tua. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang kita dapat dari kisah Abu Thalib, yang pertama tadi tidak boleh memohon ampun, mendoakan kebaikan kepada orang tua atau siapapun kerabat yang berbeda keyakinan. Yang kedua, annal hidayat at-taufiq lil 'abdi biyadillah subhanahu wa ta'ala, laysa biyadi ahadin aw li ahad fi ahadin min khalqihi. Hidayah taufik, kita tahu hidayah dalam Islam oleh para ulama kita dibagi menjadi 2. Hidayah dalam Islam, paling tidak ulama menamakan apapun, intinya sepakat mereka merujuk kepada 2 hal. Hidayah yang pertama disebut dengan hidayatut taufik wal dilalah wal irsyad wal bayan, yaitu petunjuk. Hidayah itu petunjuk kepada hidayatul irsyad wal dilalah wal bayan. Maaf, yang pertama hidayatul dilalah wal irsyad wal bayan dinamakan oleh para ulama, yaitu hidayah dalam bentuk menunjuki, mengarahkan manusia kepada kebenaran. Hidayah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Hidayah ini yaitu menunjuki kebenaran. Ada orang salah, kita berikan di dalam Al-Quran begini-begini, di dalam hadis Nabi begini-begini, ini yang Anda lakukan salah. Kemudian dia meninggalkan hal itu dan melakukan yang kita sampaikan, berarti orang itu dapat hidayah dari kita. Hidayahnya namanya apa? Hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah memberikan petunjuk dan pengarahan kepada kebaikan dan kebenaran kepada orang. Hidayah ini dimiliki oleh semua orang yang beriman. Sehingga tidak salah kalau antum mengatakan, alhamdulillah ana mendapatkan hidayah itu dari Pak Mono misalnya. Dulu ana nggak suka sholat, masya Allah Pak Mono yang nasihati. Akhirnya hidayah yang diberikan Pak Mono ini maksudnya hidayah pertama tadi. Apa itu? Hidayatul irsyad wal bayan, Pak. Yaitu hidayah menjelaskan dan mengarahkan manusia kepada orang lain kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, hidayah ini tidak bermanfaat kalau tidak sesuai dengan hidayah yang kedua. Kalau tidak tepat, kalau tidak menepati hidayah yang kedua, tidak ada manfaat. 1000 nasihat kita sampaikan, 1000 pengarahan, 1000 usaha kita tunjuki orang Al-Quran, Sunnah, kebaikan, kebenaran. Kalau hidayah yang kedua ini nggak datang dari Allah, maka tidak akan diterima, tidak akan dapat hidayah dia. Hidayah yang kedua inilah yang mutlak milik Allah. Inilah yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini, yaitu hidayah yang disebut dengan
hidayatut taufik. Karena itu khotib, kiai, ustadz, habib, siapapun yang menjadi penceramah selalu menutup ucapan kadang-kadang wabillahi taufiq wal hidayah. Didahulukan taufiknya, dan hanya milik Allah taufik. Apa itu taufik? Ketepatan manusia menerima kebenaran, itu taufik. Artinya nggak mungkin manusia menerima kebenaran kecuali ketika itu ditunjuki oleh Allah. Itulah maksud hidayah taufik. Hidayah taufik artinya yaitu petunjuk di mana manusia kemudian tepat hatinya menerima kebenaran, dan itu datangnya murni dari Allah. Sehingga kita katakan hidayah yang pertama tadi apa namanya, supaya bapak-bapak nggak lupa lagi. Petunjuk atau hidayah irsyad wal bayan. Ingat aja al-irsyad pondok. Ya biar gampang. Irsyad artinya bimbingan. Dilalah menunjukkan kebenaran. Petunjuk atau hidayah irsyad yaitu bimbingan, wal bayan penjelasan kepada kebenaran tidak akan berhasil dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hidayah yang kedua datang, yaitu hidayah dari Allah yang disebut dengan hidayah taufik, yaitu ketepatan terbukanya hati seorang hamba menerima kebenaran. Itu datangnya dari Allah, dari taufik Allah. Itu baru orang akan menerima kebenaran. Sehingga kita katakan kalau ada manusia menerima kebenaran itu karena taufik dari Allah. Baru kita katakan yang kedua karena hidayah irsyad dari Ustadz Fulan, dari Bapak Fulan, dari Fulan, dari orang ini. Nah, tapi yang paling penting karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita katakan bahwasanya hidayah yang kita maksudkan apa ini? Bahwasanya hidayah. Yang kita maksudkan hidayah apa ini? Yang pertama yang kedua? Bahwasanya hidayah itu milik Allah mutlak, bukan di tangan manusia siapapun. Hidayah yang kita maksud, hidayah yang pertama yang kedua? Hidayah al-irsyad wal dilalah wal bayan atau hidayah taufik? Ya. Hidayah taufik, terbukanya hati seorang hamba untuk menerima kebenaran, itu mutlak milik Allah. Tidak ada di tangan manusia siapapun termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah surat Al-Qasas ayat 56. Dalilnya bahwa hidayah taufik hanya milik Allah. Itu adalah di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Di mana Nabi kemudian ditegur oleh Allah dengan firman Allah, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah. Hidayah apa? Taufik kepada siapapun yang kau kehendaki, siapapun yang kau cintai, siapapun yang kau inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang hamba Allah inginkan. Itu pelajaran dari kisah meninggalnya Abu Talib, bapak-bapak jamaah sekalian. Kemudian pelajaran selanjutnya itu yang pelajaran yang kedua. Jadi siapa yang menyimpulkan pelajaran dari meninggalnya Abu Talib dari apa yang saya sampaikan? Minimal ada dua. Yang pertama tadi larangan di mana Nabi mengatakan, wahai paman, aku akan memohonkan ampun, beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah turunkan surat At-Taubah ayat berapa? 113. Tidak pantas orang yang beriman, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada siapapun dari keluarga mereka, walaupun mereka itu kerabat, keluarga dekat, kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, musyrik. Yang kedua pelajarannya bahwasanya hidayah, barusan Anda sebutkan bahwasanya hidayah apa? Tambahkan Pak. Bahwasanya hidayah tanda dua kutip taufik itu mutlak milik Allah, tidak dimiliki oleh makhluk siapapun, manusia siapapun, termasuk Rasulullah. Hal ini dibuktikan dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat berapa? 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Jadi Nabi itu hanya berusaha memberikan hidayah yang pertama, menunjuki, mengarahkan manusia kepada kebenaran dan juga kebaikan. Tapi hidayah taufik, menerima kebaikan itu hanya milik Allah. Pelajaran ketiga
dari meninggalnya Abu Talib. Ini menarik, ikhwafillah. Kita tutup kajian kita dengan hal ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang ada 3 hal yang pernah dilakukan oleh Nabi pada masa kecilnya di saat dirawat oleh pamannya Abu Talib. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu mencari nafkah dengan mengembala kambing. Yang kedua, pertemuan beliau dengan pendeta Buhaira, dan Buhaira mengenal ciri-ciri kenabian pada diri Nabi. Dan yang ketiga, ada satu peristiwa yang patut untuk kita kaji dalam kehidupan Nabi di masa remaja ketika beliau diasuh oleh pamannya, yaitu sebuah peristiwa yang disebut dengan Haliful Fudul, yaitu sumpah fudul dalam rangka membela orang-orang tertindas dan teraniaya di kota Mekah. 3 pelajaran ini kita akan bahas insya Allah di pertemuan akan datang. Tetapi di malam hari ini Anda tutup kajian kita dengan pelajaran ketiga dari kisah meninggalnya Abu Talib paman Nabi. Setelah yang pertama dan kedua, yang ketiga adalah bahwa tradisi dan adat kaum yang diikuti oleh seseorang, catat baik-baik supaya antum dan kita semua tidak keliru, ikhwan. Ini Anda sampaikan firman Allah, Anda sampaikan perkataan para ulama supaya kita tidak keliru dan bukan perkataan Anda. Bahwasannya terkadang penyebab manusia menolak kebenaran karena mengikuti adat istiadat dan tradisi kaum di tempat manusia hidup. Apa yang membuktikan hal itu? Firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan hal ini. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini salahnya kalau ustadznya tidak hafal Al-Qur'an. Jadi harus bolak-balik buka Al-Qur'an. Terdapat di dalam surat Az-Zukhruf. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 dan beberapa ayat yang lain, Ana sebutkan contohnya di dalam surat Al-A'raf ayat 28 juga. Bahwasan terkadang mengikuti tradisi adat istiadat masyarakat adalah salah satu perkara yang menyebabkan manusia tidak mengikuti ajaran Allah dan menentang ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang, tidak selalu ya. Ada adat-adat justru yang mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Tapi ada beberapa kondisi mengikuti adat istiadat di masyarakat, keyakinan di masyarakat, justru itu sebab utama orang tidak menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan ayat Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy dan umat-umat terdahulu. Contohnya Anda baca dulu di dalam surat Az-Zukhruf tadi. Ayat 22. Antum tulis bahwasanya mengikuti keyakinan adat istiadat masyarakat terkadang menjadi penghalang orang menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan mengikuti perintah nabinya. Dalilnya Az-Zukhruf 22 di mana Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrikin sebelum kita. Di mana Allah berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Ketika mereka diajak oleh para nabi, termasuk orang-orang kafir Quraisy, penduduk Makkah, ketika diajak oleh nabi kepada agama tauhid, mereka mengatakan bal qalu, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami menemukan beginilah, cukuplah kami sudah menemukan orang tua kami, nenek-nenek moyang kami ala ummah. Qatadah dan ulama-ulama ahli tafsir yang lain dari tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan ala ummah, di atas satu ummah, ala millatin wa din, di atas satu agama dan keyakinan. Kami gak akan mengikuti engkau Muhammad, karena kami menemukan orang tua kami, nenek moyang kami sudah punya warisan agama dan tradisi yang harus kami ikuti. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami akan ikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami dari agama dan keyakinan tersebut. Ngapain kami ikuti kamu? Nah, ini dalam surat Az-Zukhruf. Dalam surat Al-A'raf dibuktikan pula bahwasanya mengikuti keyakinan yang ditinggalkan oleh orang tua dari keyakinan dan juga agama itu di antara sebab kadang manusia tidak menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji,
Nah, fahisyah itu persamaannya apa tadi? Mungkar. Setiap sesuatu yang fahisyah pasti mungkar. Sesuatu yang mungkar pasti fahisyah. Keji itu arti buruk. Sesuatu yang buruk masuk di dalamnya perbuatan fahisyah. Semua yang bir termasuk. Semua yang bir dalam Islam. Kata-kata bir termasuk yang ma'ruf. Dan semua ma'ruf adalah albir. Supaya itu biasa dengan kalimat ini. Jadi kebaikan menyeluruh dalam agama Islam itu disebut dengan dua kata. Imma disebut albir dalam Al-Quran atau hadis, atau disebut dengan al-ma'ruf. Sementara keburukan dalam bahasa Al-Quran atau hadis disebut fahisyah atau disebut mungkar. Iya. Ini fahisyah artinya ini mungkar. Nah, di sini dikatakan apabila mereka melakukan sesuatu yang keji, fahisyah atau sesuatu yang mungkar, yang menyelisihi ajaran agama, mereka orang-orang musyrik terdahulu selalu mengatakan inna wajadna, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami telah menemukan orang tua dan nenek moyang kami begini. Ini dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya Abu Talib dengan perkataan siapa? Perkataan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya Aba Talib atarghab am millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apa tega engkau meninggalkan millah? Apa arti millah? Agama, keyakinan ayahmu Abdul Muttalib. Berarti dia disuruh mengikuti agama dan keyakinan tradisi nenek moyangnya. Karena itu ikhwafil azakumullah, terkadang kita temukan justru sebagian masyarakat yang kuat memegang tradisi dan keyakinan masyarakatnya tanpa menimbang tradisi itu dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan perintah Nabi, itu menjadi penyebab utama orang susah menerima kebenaran. Kita bacakan Al-Quran tetap, wah gak mungkin, gak mungkin salah. Itu. Jadi 3 pelajaran dari kisah meninggalnya Abu Talib kita ambil. Siapa yang menyebutkan? 3 pelajaran penting. Yang pertama, haram hukumnya, dilarang dengan tegas dan keras bagi orang yang beriman, seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, untuk mendoakan kebaikan atau ampunan kepada siapapun yang meninggal dunia dari kerabat dekatnya, orang tua, keluarga dan kerabat dekatnya, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka meninggal dalam keadaan kafir atau berbeda keyakinan dan agama. Tapi kalau mereka hidup, masih hidup, ajaran Islam menyuruh kita untuk berbuat baik, bersilaturahim, menyambung kerabatan, mendatangi mereka, berbuat baik kepada mereka. Tidak ada ubahnya dengan keluarga kita yang sama-sama muslim dan mukmin. Bisa jadi karena kebaikan kita justru mereka cinta kepada Islam atau mungkin memeluk Islam karena akhlak kita. Yang kedua, pelajaran penting, siapa yang menyebut selain Pak Mono? Ya, monggo Pak. Hidayah taufik itu mutlak milik Allah. Jazakumullah khair Pak. Tidak dimiliki oleh makhluk dan manusia siapapun, termasuk di dalamnya Nabi dan pengikutnya, sahabatnya, orang-orang yang beriman dari umatnya hanya bisa memberikan taufik yang hidayah yang pertama, itu hidayah irsyad wad dilalah wal bayan, yaitu petunjuk kepada kebenaran, menunjukkan orang kepada kebenaran dan kebaikan, yang disebut dengan hidayah irsyad wal bayan. Adapun hidayah taufik milik Allah. Ya. Kemudian yang ketiga pelajarannya, siapa yang menyebut? Ini penting dalam kehidupan kita. Bahwasan banyak kita saksikan bahwa mengikuti tradisi, keyakinan dan adat istiadat masyarakat bukan mutlak, bapak-bapak sekalian. Sekali lagi ucapan anak, bukan mutlak. Ada beberapa kondisi ketika manusia fanatik tidak bisa bergeming dari mengikuti tradisi, keyakinan nenek moyang atau orang-orang tua. Itu salah satu penyebab. Penyebab apa kata Al-Quran? Orang tidak menerima, menolak dengan tegas apa yang datang dari kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Salah satu tadi Anda sudah baca 2 ayat, banyak dalam Al-Quran, tapi 2 ayat ini mewakili hal. Yang pertama dalam surat Az-Zukhruf 22, bahwasannya mereka ketika diajak oleh para nabi umat-umat terdahulu, mereka mengatakan kami telah menemukan orang tua kami, nenek moyang kami di atas satu keyakinan dan agama, dan itulah yang kami ikuti. Kami nggak akan ikut kepada kalian. Yang kedua di dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 28, di mana Allah menyebutkan setiap mereka melakukan sebuah kejelekan atau perbuatan fahisyah atau mungkar yang berselisih dengan agama,
Mereka selalu berdalilkan, berlandaskan ini adalah warisan nenek moyang kami. Masa buatan saim. Padahal Al-Quran mengatakan itu adalah sesuatu yang fahisyah, yang keji, yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Nah, ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ikhwah fillah azakumullah, dan mudah-mudahan ini bisa difahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari kisah yang telah kita paparkan ada sebuah gambaran kepada kita betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kehilangan ayah dan ibu, menjadi yatim dan piatu semenjak beliau berumur 6 tahun, tapi ternyata Allah memberikan kepada beliau yang pertama kakek yang begitu menyayanginya, yang kedua paman yang begitu tulus merawat dan menjaganya, dan yang tadi sempat kita kisahkan, setiap antum bercerita kepada orang tentang kasih sayang Abu Talib, tolong jangan lupakan kisah istrinya. Pertanyaan, Ustaz, kenapa di buku-buku sirah tidak pernah kita dapatkan kisah tentang ketulusan istri Abu Talib, ibunda dari 2 sahabat mulia, yaitu atau 3 sahabat mulia, yaitu Ali bin Abi Talib, Ja'far dan Aqil bin Abi Talib, yaitu ibu mereka yang bernama siapa tadi? Fatimah bintu Asad, yang selama 17 tahun menjaga, merawat dan juga memberikan makan untuk Rasulullah SAW, menyayangi Nabi seperti putranya sendiri. Bahkan ketika beliau meninggal tadi, Nabi pun ikut bersedih dan sangat terpukul sampai berkata kepada Ali, demi Allah wahai Ali, kesedihanmu dengan kepergian beliau, dengan meninggalnya beliau tidak bisa mengalahkan kesedihanku juga. Beliau adalah ibu bagiku setelah ibuku tiada. Nah, kenapa peran beliau tidak pernah disebut? Ada yang tahu, Pak? Kembali lagi kepada kebiasaan orang Arab. Apa kebiasaannya? Sebelum datangnya Islam, orang Arab tidak ada yang mengagungkan tentang kisah perempuan. Umar bin Khattab itu sampai berkata, ketika istrinya berani menentang perintahnya dan berkata, Nabi saja dimarahi oleh istrinya, apakah engkau wahai Amirul Mukminin tidak menerima ketika aku berbicara kepadamu untuk menjaga dirimu, untuk kau memberikan hak kepada dirimu, kepada keluargamu, dan juga kepada fisikmu, kepada anak-anakmu? Maka Umar sampai berkata, demi Allah, justru sekarang aku tahu perempuan ini punya hak di dalam kehidupan setelah Islam datang. Mereka punya hak. Dulu di zaman jahiliyah kami tidak pernah menganggap perempuan itu ada. Artinya begitu hinanya perempuan, dianggapnya hanya sebagai pelengkap hidup, melahirkan anak, melayani kaum laki-laki. Begitu Islam datang, tidak. Nabi mau menikah disuruh minta pendapat mereka. Dianjurkan untuk taat pada keluarga, tapi disuruh untuk mendengarkan pendapat mereka. Talak, misalnya untuk rujuk, mereka punya hak. Kemudian banyak hal warisan mereka dapat. Padahal dulu di zaman musyrikin mereka diwariskan oleh ayah kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kepada saudaranya. Tanpa dinikahi diwariskan langsung. Jadi properti perempuan-perempuan itu di zaman. Karena itu Umar mengatakan, wallahi ma nadhunnu anna lil mar'ati sya'nan hatta ja'al Islam. Demi Allah, aku dulu tidak menyangka perempuan itu punya kedudukan dalam kehidupan sampai Islam itu datang. Karena itu kita tidak temukan di dalam sejarah Islam perempuan yang disebut namanya kecuali 2. Saya mau menyebut. Satunya dalam sejarah Nabi terutama, satunya penggambaran tentang perempuan yang begitu tulus berkorban untuk memperjuangkan agama Rasulullah. Dia adalah Khadijah. Ada perempuan selain Khadijah yang antum baca dalam sejarah Nabi? Gak ada. Yang kedua, siapa perempuan yang namanya mencuat sebagai kalau Khadijah dalam sisi kanan, sisi kiri yang melawan Nabi? Siapa? Hindun di masyarakat Makkah. Dia satu-satunya perempuan disebut dalam sejarah ikut duduk bersama pemimpin-pemimpin Quraisy membicarakan tentang cara untuk melakukan pembalasan kepada Rasulullah dan kaum muslimin setelah kekalahan mereka di perang Badar. Sehingga dia ikut memimpin kaum wanita untuk menjadi pasukan Quraisy dalam perang Uhud. Selain itu gak ada perempuan yang disebut di dalam sejarah yang menonjol, gak ada. Kenapa? Karena adat masyarakat Arab ketika itu tidak mengagungkan. Kalau kita sejarah orang Indonesia, ibu nomor 1, ibu kita Kartini itu adalah
pahlawan perempuan yang paling kita kenal karena selalu dibuatkan hari khusus dengan kerja keras beliau berusaha untuk, padahal yang beliau maksudkan bukan agar perempuan itu sama dengan laki-laki dalam semua hal. Yang beliau perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh para sahabiah Nabi. Siapa yang tahu? Yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini apa? Ayo bapak-bapak ibu sekalian. Yang pertama, minaz zulumat ilan nur, dia belajar dari kiai di Semarang atau yang ada di Demak atau yang ada di sekitar Demak. Ada kiai siapa namanya? Beliau belajar kiai darat, Soleh Darat. Beliau belajar dari beliau tentang firman Allah, minaz zulumati ilan nur. Dari tafsir Al-Quran diajarkan ternyata di dalam Islam perempuan dan laki-laki sama kewajibannya di dalam melakukan hak-hak sebagai hamba Allah. Berarti masyarakat Jawa waktu itu perempuan kalau sudah cukup umur dipingit, tinggal tunggu pelamar jadi istri sudah. Sumur, kasur, dapur. 3 ini tugasnya. R.A. Kartini ingin mendobrak itu biar kaum wanita juga belajar. Ini tidak beda dengan seorang sahabiah, sahabat perempuan yang protes kepada Nabi. Wahai Rasulullah, selalu nasihat dan juga ucapanmu engkau arahkan kepada kaum laki-laki. Faj'al li nafsika yawman ta'idhana fihi. Maka kami mohon kaum wanita, sahabiah orang kaum muslimat di Madinah, wahai Nabi, aku sebagai wakilnya, Anda lupa nama sahabatnya, dia mengatakan beliau bernama Allahu Akbar. Ya, PR nanti. Di sini. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Binti Yazid. Dia belakangnya binti Yazid tapi depannya Asma binti Yazid. Dia ini perempuan termasuk pendobrak agar sahabiah belajar adalah sahabat perempuan namanya Asma binti Yazid. Beliau itu datang kepada Nabi, diutus oleh kaum muslimat. Ayo dong minta sama Nabi biar ceramahnya ada yang buat ibu-ibu, jangan bapak-bapak di Masjid Nabawi ini. Maka beliau minta, jadikan, ya Rasul, kami tidak minta setiap hari, 1 hari dalam seminggu engkau jadikan 1 hari untuk kami, engkau memberikan nasihat dan jangan kami juga pingin seperti kaum laki-laki. Maka Nabi sepakat dengan mereka, ditentukan waktu untuk Nabi menasehati mereka. Itu yang disepakati oleh R.A. Kartini. Kalau perempuan mau meneladani R.A. Kartini dari semua sisi, mereka juga harusnya membolehkan poligami 4 istri. Karena R.A. Kartini istri ketiga dari 4 istri milik suaminya, yaitu Bupati Rembang kalau nggak salah ya. Iya, beliau istri ketiga dari 4 istri milik. Jadi kalau kamu nggak boleh, perempuan itu dipoligami, ya yang ngajarkan dia istri ketiga kok, dan dia ridho menjadi istri yang ketiga dari 4 istri. Ayo ikuti, berani nggak kamu? Itu. Jadi harus sebenarnya kita kembali kepada sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam kehidupan, karena semakin kita menggali kisah kehidupan Nabi, insyaallah semakin banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Dan ana tutup dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.